Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Zainovi Ahmad, biasa dipanggil Imam, dengan NIM 33020220079. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab daripada persoalan yang disampaikan oleh Bapak Sifahul Amin MH. Baik, saya di sini bakal membicarakan sebuah masalah politik yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, yaitu dicalonkannya Ganjar Pranowo atau Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari partai PDIP. Sebenarnya apa sih politik itu? Kita kan sering bicara tentang politik gitu, tapi kita nggak tahu pasti apa itu arti politik. Politik itu adalah semua hal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya ada suatu golongan yang melakukan beberapa hal atau banyak hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu namanya politik. Misalnya ada seseorang nih, mau mencalonkan diri sebagai seorang kepala desa, maka dia bakal ngelakuin segala cara untuk dapetin apa yang ia inginkan, yaitu jadi kepala desa. Mau cara itu benar atau enggak, itu merupakan bagian dari politik gitu. Makanya politik itu ada namanya politik kotor, politik yang bersih juga ada, dan berbagai macam politik lainnya. Oke, langsung aja ke pembahasan. Banyak orang yang berspekulasi tentang kenapa Ganjar dipilih sebagai capres dari PDIP. Adalah karena kurangnya atau berkurangnya kepercayaan atau percayanya masyarakat kepada PDIP, karena baru-baru ini banyaklah dari para wakil rakyat kita dari PDIP yang melakukan hal-hal yang nggak sesuai gitu dengan arti dari seorang wakil rakyat gitu. Contohnya aja DPR, banyak misalnya Puan Maharani belakangan ini yang memute atau mematikan mic pada saat ada seorang kader juga yang menyampaikan pendapatnya. Itu adalah bentuk undemokrasi ya, yang tidak demokrasi kepada sesama wakil rakyat gitu. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang membuat kita sebagai masyarakat merasa nggak cocok dengan PDIP. Akhirnya banyak tuh suara-suara yang mengatakan untuk memboikot dan tidak memilih PDIP lagi. Selanjutnya setelah itu Bu Megawati sebagai ketum PDIP berpikir untuk gimana caranya agar PDIP mendapatkan banyak suara, yaitu mengusung salah satu calon yang kuat yang sebelumnya bahkan nggak dilirik tuh sama PDIP, karena PDIP berkeinginan untuk mencalonkan putri dari kepala partai PDIP, yaitu Puan Maharani. Mungkin ini salah satu dari politik pintarnya gitu, dicalonkan calon terkuat yang katanya merakyat, yang katanya deket sama rakyat, buat dijadiin salah satu calon terkuat untuk mendongkrak popularitas dari PDIP lagi. Selanjutnya, apa sih kurangnya dari PDIP ketika ngusung Ganjar Pranowo, atau apa yang bakal terjadi kalau Ganjar Pranowo bisa jadi presiden gitu. Salah satu yang dikhawatirkan adalah adanya estafet kepemimpinan yang seakan-akan jabatan presiden itu diwariskan kepada para calon-calon berikutnya. Contohnya kemarin Bapak Presiden Joko Widodo itu mengumumkan gitu bahwa Ganjar Pranowo itu jadi calon presiden dari PDIP. Ini menunjukkan seakan-akan estafet kepemimpinan presiden itu diberikan kepada orang yang dipilih sama presiden. Itu bukan hal yang baik, karena
Indonesia menganut sistem demokrasi, bukan seperti cara demokrasi gitu. Walaupun kerja Jokowi Pak Jokowi maksudnya bagus, tapi bukan hal yang baik ketika Jokowi itu memberikan tampuk kepemimpinan kepada orang yang ia setujui. Dan banyak hal juga yang membuat kita kayak berpikir apakah Ganjar Pranowo itu pantas buat dijadikan seorang presiden. Beberapa hal juga disebut sebagai alasan mengapa kita itu nggak usah milih Ganjar Pranowo. Yang pertama tentu saja karena dia PDIP, karena masyarakat sudah terlanjur kecewa gitu sama PDIP. Akhirnya banyak dari masyarakat yang pokoknya jangan milih PDIP, siapapun orangnya walaupun ia baik gitu, tapi dia berasal dari PDIP maka jangan pilih. Terus yang kedua juga beberapa track record dari Bapak Ganjar Pranowo yang ada isu terkini, yaitu kasus dari waduk itu yang pembangunan secara ilegal, padahal masyarakat situ sudah sangat menyuarakan aspirasinya bahwa ini bakal berdampak buruk pada lingkungan dan warga sekitar, tapi Ganjar Pranowo seakan-akan acuh tak acuh dengan hal itu, dan sampai sekarang nggak ada kejelasan dari masalah hal itu. Bicara soal politiknya itu kan tadi dari spekulasi dan alasan dari mengapa kita pilih atau tidak pilih Ganjar Pranowo. Selanjutnya politik yang menurut saya benar-benar jitu banget, yaitu tadi bahwa PDIP itu tahu kapan mereka harus menyampaikan capresnya dan siapa itu, mereka benar-benar tahu lah gitu. Waktu yang sangat tepat yaitu sebelum lebaran lalu diumumkan oleh Bapak Presiden bahwa capres dari PDIP sudah ditetapkan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Benar-benar waktu yang timing banget. Ini aku dapat dari salah satu Instagram terkenal tentang politik, yaitu Pinter Politik. Di situ jelasin bahwa pemilihan waktu yang benar-benar pas itu bakal menunjang kredibilitas atau pembicaraan yang bakal bikin popularitas Ganjar Pranowo itu naik gitu. Terus selanjutnya juga Ganjar Pranowo disebut sebagai public figure atau pemerintah atau wakil rakyat yang baik, yang dekat dengan masyarakat, walaupun ada beberapa kasus yang sebenarnya bertolak belakang dengan hal itu gitu. Selanjutnya menurut saya, apakah kita itu harus berpolitik? Pasti iya. Sebenarnya politik itu adalah hal yang baik ketika kita mempunyai tujuan yang baik. Alasan dasar mengapa harus pakai partai politik adalah karena untuk menjadi seorang presiden misalnya itu hal yang sangat sulit, butuh banyak pendukung, butuh banyak tim ses, sehingga butuh tuh namanya partai politik. Tapi itu bakal jadi salah waktu partai politik malah jadi penguasa, yang sebenarnya partai politik kan hanya sebagai sebuah kendaraan gitu untuk mencapai suatu tujuan, tapi malah dijadiin sebagai orang tua atau tempat mereka berkembang, sehingga mereka ketika sudah jadi besar, sudah jadi presiden, maka mereka punya kewajiban besar, yaitu harus mengabdi atau patuh terhadap tuan mereka, yaitu para ketua partai. Itu yang salah. Jadi satu hal yang saya tangkap adalah ketika seseorang itu nyapres misalnya, maka dia nggak apa-apa tuh untuk berpolitik gitu, karena itu wajib dan nggak bisa dihindari juga, asalkan dia benar-benar punya niat baik waktu dia nyapres. Misalnya dia niat nyapres untuk membangun Indonesia lebih baik, itu adalah salah satu niat yang baik, dan insya Allah niat yang baik itu bakal benar-benar terrealisasi dengan kinerja dan program kerja yang akan dijalankan berikutnya. Mungkin ini yang dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tahu dari video ini banyak banget kekurangan karena saya juga
kurang wawasan dan kurang pengalaman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.